Ya, yang selanjutnya kita akan bahas tentang basic Linux command ya. Kita akan belajar perintah-perintah dasar di Linux. Oke, yang pertama itu operasi file dan juga directory. Itu ada ls, di mana ls itu digunakan untuk list file directory dalam sebuah directory. Jadi contohnya di sini kita mau nge-ls ketika kita berada di home ya. Jadi apa ya, tanda kayak tilde kayak gini atau cacing kayak gini tuh dia fungsinya bukan fungsinya tapi dia artinya adalah dia berada di home directory. Nah, home directory itu kita bisa lihat dia di mana. Jadi kalau misalkan kita lihat ya ls, nah ini kan file contoh gitu ya yang tadi dibuat. Eh kita coba masuk ke home ya. Jadi kalau misalkan kita mau coba home kita pakai cd aja kayak gini nggak apa-apa, dia langsung. Jadi kalau misalkan kayak gini dia bakal masuk ke home dan dia di Ubuntu. Kita sudah di home Ubuntu. Jadi kalau misalkan kita ls ya, dia bakal munculin semua directory atau mungkin file yang berada di home Ubuntu. Jadi directory ini di dalamnya ada ini semua gitu ya. Yang kedua, kita menggunakan pwd ya, itu untuk menampilkan working directory kita saat ini. Jadi kalau misalkan kita saat ini ada di home Ubuntu ya, misalkan kita mau pindah gitu ya ke ini, teman-teman jangan bingung, cd akan kita pelajarin di belakang ya. Misalkan cdtc gitu ya. Nah ini kan banyak nih file-file konfigurasi di etc ya. Nah sekarang kalau misalkan kita pwd, nah itu sekarang kita berada di working directory-nya etc gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ls ya dia bukan tampilan yang kayak tadi di home Ubuntu tapi berbeda gitu. Ini tampilan-tampilan yang ada di etc. Kemudian kita bisa menggunakan cd atau change directory, itu fungsinya untuk berpindah ke directory tertentu. Jadi misalkan kita sekarang berada di etc gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau pindah ke Ubuntu, itu kita bisa menggunakan home kemudian Ubuntu. Nah, kayak gini artinya kita mau pindah dari etc ke home Ubuntu. Enter ya. Sekarang kita berada di home Ubuntu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan clear ya, digunakan untuk menghapus komen, tapi bukan menghapus history komen. Maksudnya gimana? Jadi, ini kan kalau misalkan kita lihat ya, sekarang kita kan berada di bawah banget nih gitu ya. Ini cukup apa ya, cukup mengganggu banget karena ini history tampilan output yang dikeluarkan di Linux itu kan kadang mengganggu ya. Nah, kita bisa menggunakan clear seperti ini. Nah, dia jadinya di atas lagi. Jadi menghapus apa ya, output yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tapi dia tidak menghapus history comment. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ya di history, jadi dia digunakan untuk melihat riwayat perintah di terminal Linux. Jadi kalau misalkan kita lihat history, nah ini perintah-perintah yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi akan muncul di sini. Jadi ini tidak dihapus teman-teman. Ibaratnya kayak kita nggak clear kayak gini gitu ya. Ya dia bakal tetap ke record ke history. Ya. Ya, selanjutnya kita mau membuat sebuah file ya. Kita menggunakan touch. Jadi misalkan kita mau ke mana ya? Ke dokumen mungkin ya. cd document artinya kita pindah dari home Ubuntu ke home Ubuntu dokumen. Ini ya. Kemudian kita touch file.txt ya. Ini contohnya file.txt. Kita enter ls, ini ada file baru gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada cp, itu membuat copy dari file tertentu ke file baru. Jadi misalkan kita coba nih isi gitu ya file ini dengan uh, ini file.txt gitu ya. Kemudian kita save. Berarti sekarang di dalam ini ada data ini file txt gitu ya.
kita coba untuk nge-copy file.txt ini ke file copy.txt. cp file.txt ya, file copy.txt. Enter ya, sekarang ada file baru namanya file copy.txt. Jadi kalau misalnya kita lihat, dia datanya sama ya, dia datanya sama. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 2 gitu ya, misalkan kita save, terus kita lihat di sini ya, dia nggak berubah karena pada dasarnya kita nge-copy nih gitu ya, nge-copy file txt ini ke file copy.txt. Terus yang selanjutnya itu ada mv, yaitu digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file atau directory. Jadi bisa digunakan untuk memindahkan atau bisa digunakan untuk mengganti nama file atau directory. Jadi kita coba. Yang pertama kita mau memindahkan file.txt dari dokumen ke desktop ya. Jadi yang pertama mv file.txt. Nah, gimana caranya? Kan kita kalau misalkan mau bikin langsung ya, desktop ini kan nggak ada nih. Jadi kita harus turun satu tingkat ya dari dokumen ini, karena desktop itu pada dasarnya berada di satu ini ya, satu apa ya namanya, satu directory yang sama. Jadi dokumen desktop itu satu sejajar itu. Nah, kita turun dulu satu tingkat ya. Nah, artinya sekarang kita ada di Ubuntu ya, directory Ubuntu. Nah, kalau misalkan kita ketikkan dash kemudian kita tab, nah dia baru ada. Jadi artinya kita mau memindahkan file txt yang berada di directory dokumen, kita mau pindahkan ke desktop, di mana desktop itu berada di Ubuntu ya. Jadi kita harus turun dulu satu tingkat, karena kalau misalkan kita langsung desktop itu nggak bisa, karena di dalam dokumen itu nggak ada desktop gitu. Enter ya, sekarang kita muncul satu file.txt. Jadi kalau misalkan kita coba ke desktop ya, kita ls, nah sekarang ada file.txt. Yang selanjutnya, kita mau coba untuk mengganti nama file atau directory ya. Kita coba mengganti nama file aja. Kita balik lagi ke dokumen. Kita coba ganti file copy ini ya. Copy ini ke file.txt. Ya. Ini file.txt. Jadi kalau misalkan kita lihat di dokumen, sekarang cuma ada ini. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, ini sama. Jadi data yang di file copy.txt ini tadinya ini ya, kemudian kita ubah ke file.txt, sama, hasilnya sama. Kita selanjutnya ada text editor ya. Di Linux sendiri itu ada yang familiar atau mungkin sering dipakai itu ada 3 ya. Yang pertama Nano, kemudian Vim, dan juga V. Cuman pada kasus kali ini kita pakai Nano aja untuk memasukkan sebuah data string atau apapun itu ke dalam file. Jadi kita punya file.txt ya. Kita kalau sebelumnya gitu kan, kita kan ngeditnya di sini ya. Ngeditnya di sini, kita klik, double klik, kemudian kita 3, 4 gitu ya, terus kita save. Kalau misalkan di terminal itu nggak bisa gitu ya. Kita harus pakai text editor. Nah, salah satu text editor yang saya sukain itu adalah Nano gitu ya. Nano file.txt gitu ya. Yes. Nah, ini sama ya, jadi tampilannya sama, datanya juga sama gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, ini file txt 234, di sini juga file txt 234. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan datanya, kita pakai arah ya. Di sini ini menggunakan Nano. Kemudian untuk nge-save-nya ya, kalau misalkan di apa namanya, di sini ya, itu kan tinggal klik save ya. Kalau misalkan di terminal tuh nggak bisa, nggak ada tombol save-nya gitu ya. Kita harus pakai yang namanya Ctrl O ya. Kita klik bareng-bareng Ctrl O ya. Kemudian muncul seperti ini, file name to write ya. Kita bisa ganti juga namanya. Misalkan kita samakan aja, kita tinggal enter ya, di enter. Kemudian kita Ctrl X. Ctrl X juga klik secara bareng-bareng. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya, nah dia berubah ya, dia berubah menjadi seperti ini.
Itu adalah salah satu text editor di Linux. Kemudian kita bisa menggunakan cat untuk menampilkan isi dari sebuah file. Jadi kalau misalkan kita coba gitu ya, cat file.txt, nah dia datanya sama dengan yang ini ya. Ini file txt 234, ini menggunakan nano. Di sini ini file txt 234, ini menggunakan nano. Jadi cat fungsinya untuk menampilkan isi dari sebuah file. Kemudian ada more dan juga less ya. Ini bedanya more itu lebih apa ya? Mungkin lebih canggihan less ya dibandingkan more gitu, karena memang kalau di less itu kita bisa menggulir uh, filenya, data file ya. Kita langsung aja kita clear dulu less file oops.txt gitu ya. Nah ini karena memang datanya cuma segini, jadinya nggak bisa ya, nggak bisa dipakai. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba, itu teman-teman bikin banyak line di dalam sebuah file, misalkan ada 100 atau 1000 line gitu ya, terus kalian pakai less atau more. Itu kalau misalkan dengan less kita bisa menggulir ke atas, ke bawah gitu ya. Nah yang selanjutnya kita bisa menggunakan tile ya teman-teman. Jadi tile itu digunakan untuk melihat log. Nah kalau misalkan di Linux itu dia mengenerate sebuah log. Nah, salah satu log yang biasa di-generate itu namanya syslog ya. Ini terkait dengan sistem log yang ada di Linux itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita mau lihat, dia bisa menggunakan tail, var, log, syslog. Jadi kalau misalkan kita pindah ke var, logs ya, kan banyak nih, ada file log ya, kemudian ada outlog ya, terus ada syslog, nih ada syslog. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, itu bisa menggunakan tail syslog. Oops. Sudo tail syslog. Syslog ya. 1 2 3 4 5 6. Oh, jadi ini belum di set sebagai sudoers ya untuk Ubuntu-nya. Tapi kalau misalkan di Linux itu sendiri, itu kita bisa menggunakan tail, menggunakan syslog seperti ini. Jadi kita bisa melihat log-log yang ada di dalam syslog ataupun log-log yang lain. Ini karena memang user Ubuntu yang kita pakai ini belum dimasukkan ke sudoers ya. Jadinya memang nggak bisa gitu, nggak bisa untuk melihat terkait dengan syslog. Tapi nggak apa-apa, kita skip aja untuk terkait dengan hal ini. Kemudian selanjutnya ada grep ya, itu untuk mencari teks tertentu di dalam sebuah file. Jadi misalkan tadi ya kita balik lagi ke documents, kemudian ls, kita cat file .txt gitu ya. Ini kan ini ya hasil datanya. Ini file 234, ini menggunakan nano. Nah kalau misalkan kita mau cari sebuah kata di dalam sebuah file gitu ya, misalkan grep nano di file.txt. Ini artinya kita mencari kata nano dalam sebuah file.txt. Nah, dia memunculkan nih datanya gitu ya. Dia memunculkan datanya yaitu nano ada satu nih di dalam file.txt. Kemudian kita bisa menggunakan find ya. Find itu untuk mencari sebuah file atau directory. Jadi kalau misalkan kita balik sini, kita mau mencari sebuah file.txt di home Ubuntu gitu ya. Jadi kita bisa pakai find home Ubuntu, namanya adalah file.txt. Nah, dia bakal memunculkan nih teman-teman ya, memunculkan file-file apa saja yang dengan nama file txt di dalam Ubuntu. Nah, di desktop ada, kemudian di dokumen ada ya. Ini yang tadi kita pindahkan dari dokumen ke desktop. Kalau ini tadi yang kita coba ganti ya dari file copy ke file.txt. Jadi seperti itu ya dengan menggunakan find. Nah, selanjutnya kita bisa menghapus sebuah file ya. Jadi kita ke dokumen dulu. ls ya, rm file.txt. Nah, kita lihat ya hapus ya. Jadi menggunakan remove kita bisa menghapus sebuah file. Kemudian kita bisa membuat sebuah directory ya. Ibaratnya kayak kita membuat sebuah folder baru gitu ya. Itu menggunakan make dir, kemudian diikuti nama
directory, nama directory-nya misalkan contoh gitu ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang ada sebuah directory baru dengan nama contoh. Terus kemudian kita bisa menghapus directory kosong gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk menghapus directory kosong kita bisa menggunakan rmdir contoh. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menghapus directory yang ibaratnya kayak kita mau membuat sebuah file lah di dalam sebuah contoh gitu ya. Contoh misalkan file.txt gitu ya. Misalkan kayak gini, ini ibaratnya kita membuat sebuah file txt di dalam sebuah directory contoh dari working directory dokumen. Jadi komennya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita rmdir gitu ya, contoh. Nah, dia nggak bisa karena di dalam contoh itu ada sebuah file. Nah, kalau misalkan nemu kasus seperti ini, teman-teman, kita bisa menggunakan rm minrf contoh. Nah, sekarang dia terhapus ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang file compressions di Linux.